Pembuatan Jelas. Oke, kita mulai Bu Enggar. Monggo, sudah mulai D, rekamannya. bentar. Oke. Saya dulu ya, Bu ya. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Enggar. Ini kemarin saya menerima pesan kok katanya eh, ada sesuatu gitu yang mau ngomong-ngomongin, mau sharing-sharing. J Bu. Ya, ada apa Bu Enggar? Enggak Bu, ini saya mau sharing ke Bu Emma. Kebetulan di tempat saya itu ada sedikit masalah. Mungkin saya tidak bisa menyelesaikannya sendiri dan butuh bantuan dari senior saya yaitu Bu Emma untuk Nggak saya gitu. senior, kita sama-sama masih belajar Benggar. Kalau ada masalah, mari Oke. kita cari solusinya bersama-sama. Jadi Siap. tujuannya jangan mencari saya ini tau, mau sharing-sharing ini tau tujuannya. Benar, tujuan saya ke panjenengan itu untuk sharing sekaligus mencari solusi tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Oke, siap. Mari kita mencari solusinya bersama-sama. Kira-kira ada Baik, masalah apa sih Bengkor kok kelihatannya kok sesuatu banget? enggak Ibu, karena ini masalahnya ini eh buat saya itu cukup penting saya Bu, dan cukup berpengaruh bagi teman-teman anak-anak ini di sekolah. Jadi saya perlu bantuan Ibu untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Oke, sebisa saya akan membantu. Jadi kita sama-sama belajar dari masalah ini, nggih. Jadi kira-kira Oke. masalahnya nopo sih, Bu? Oke, jadi begini Bu, di tempat saya, di kelas saya itu ada seorang anak, anak ini pintar, anak ini aktif, anak ini juga patuh sama gurunya, tetapi dan juga bijak gurunya ini Bu. Tetapi ada satu kendala yang saya hadapi, yakni si anak ini merokok Ibu. Oh, nggih Jadi nggih nggih. eman gitu Ibu, dia ganteng, pinter, aktif, tetapi dia merokok. Jadi ketika saya sudah coba untuk observasi, ternyata kedua orang tuanya tahu juga kalau dia ini merokok. Terus ketika saya tanya, apakah orang tuamu ndak marah? Dijawablah, nggak marah Bu, karena memang ini uang hasil jerih payah sendiri. Karena saya kerja paruh waktu, saya dapat uang dan uang itu saya gunakan untuk beli rokok tanpa minta ke orang tua saya. Seperti itu Bu. Oh, nggih nggih. Berarti Bu Enggar itu ada masalah dengan muridnya, di mana salah satu muridnya itu eh, merokok, nggih. Dan kebiasaan dia Nggih, merokok ini sebetulnya sudah diketahui orang tuanya, ngoten nggih, sudah diketahui orang tuanya. benar. eh, dan alasan kenapa anak ini dibiarkan merokok karena dia mendapatkan uang untuk beli rokok itu dari hasil kerjanya sendiri, ngoten nggih, itu nggih. Benar. Dan yang saya takutkan nanti takut saya itu nanti temannya ikut-ikutan gitu loh Bu. Oh, nggih, dan jenengan mengkhawatirkan kalau temannya itu akan ikut-ikutan merokok sama seperti dia gitu nggih. Benar. Nggih. Bu Enggar, menurut panjenengan dari hal ini ya, dari masalah ini, kalau kita kalau diambil skala misalnya skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Enggar ini masa anak ini ada di posisi skala berapa? Skala 6 Bu. Skala 6. Jadi eh, sudah lumayan memprihatinkan nggih. Sudah di skala 6. Itu nggih. Nggih, Terus karena nggih, nggih, monggo monggo. nggih. Nggih monggo dilanjut monggo pripun-pripun. Karena kenapa skala 6? Karena saya lihat itu eh, sudah ke taraf seperti kecanduan mungkin Ibu si Oh, anak nggih. ini. Tetapi
eman gitu saya karena anaknya itu termasuk anak pinter dan aktif. Tapi kalau dari lihat dari mungkin warna bibirnya, kemudian dari ceritanya kok agak sedikit kecanduan gitu. Itu Oh, saya nggih khawatirkan nggih. nanti akan Terus berdampak berjalan. buruk. Oh, nggih. Berarti menurut panjenengan ini kalau dilihat dari ciri-cirinya anak ini sudah masuk kecanduan, nggih. Makanya jenengan memberi dia di kalau di skala itu berada di posisi 6 ngoten nggih. Nggih, Bu. Eh, harapan panjenengan ini sebetulnya jenengan ini menginginkan anak ini ada di skala berapa kira-kira? Yang pasti skala yang bagus ya, Bu ya. Yeah. Iyalah. Kita sebagai guru menginginkan kalau skala 1 sampai 10 ya mungkin skala 10 mungkin Ibu. Jadi semaksimal mungkin gitu. Oke, jadi jenengan berharap anak ini bisa diperbaiki sehingga dia dari skala 6 ini bisa kembali ke skala 10 gitu gitu nggih Bu nggih. Nggih. Nah, kira-kira nggih, kira-kira Bu Enggar ini dalam menghadapi anak ini kira-kira sudah memiliki rencana yang ingin dilakukan gitu? Kalau rencana itu ada beberapa yang sudah saya lakukan Ibu, tetapi mungkin belum belum sepenuhnya membuahkan hasil dan mungkin perlu konsisten juga ya Bu ya. Jadi rencana saya itu mungkin dengan cara memberikan edukasi seperti bahaya rokok, kemudian Oke. saya setelkan video YouTube gitu. Seperti itu sama sosialis penyuluhan-penyuluhan gitu aja. Serta Oke. minta tolong bantuan guru olahraga juga buat menasehati. Oke, jadi panjenengan sudah punya rencana sebetulnya nggih memberikan edukasi kepada anak ini tentang bahaya rokok dan edukasi ini jenengan sesuaikan dengan konteks zaman anak zaman now yang dimana dunia anak zaman sekarang ini sangat dekat sekali dengan apa ya dengan gadget misalnya lewat HP, YouTube gitu ya. Selain itu Bu Enggar juga sudah berencana untuk meminta bantuan guru olahraga karena kemungkinan memang anak-anak ini lebih dekat nih kalau dengan guru olahraga nih. Lebih dekat karena memang saat pembelajaran olahraga itu berbeda dengan pembelajaran situasi pembelajaran di kelas karena memang situasi pembelajaran olahraga itu lebih santai karena memang berada di luar ruangan salah satunya itu terus lebih apa ya lebih anak-anak tuh lebih enjoy lebih senang dengan pelajaran olahraga jadi mungkin dia juga akan merasa nyaman dengan guru olahraganya sehingga bisa juga dengan meminta guru olahraga untuk memberikan nasihat kepada anak ini gitu nggih. Oke, Bu. Terus Bu Enggar, uh, apakah selain kira-kira nih, kira-kira Bu Enggar kan sudah melakukan pendekatan karena merencanakan pendekatan karena ini melalui olahraga dengan memberikan wawasan tentang bahaya merokok. Kira-kira panjenengan sudah mencari tahu apa belum yang menyebabkan anak ini kenapa kok bisa sampai dia itu terjerumus sampai dia terjerumus menjadi kecanduan merokok ini. Saya sudah coba Bu Emma untuk bertanya ya Bu Emma ya. Saya sudah saya ajak kalau istirahat tuh saya ajak ngomong. Dia cerita memang intinya mungkin karena kedua orang tuanya itu sibuk kerja mungkin ya Bu ya, sibuk kerja. Akhirnya dia itu seperti mengisi waktu luang dengan cara ikut tetangganya buat bikin tas Bu. Bikin tas itu tadi mungkin karena ruang lingkupnya sudah yang kerja itu juga bapak-bapak akhirnya dia terbawa arus sama lingkungan itu tadi gitu. Jadi kalau saya lihat itu dia itu mulai merokok itu karena efek lingkungannya aja, bukan lingkungan anak seusianya gitu.
Oh, nggih nggih. Berarti, eee, menurut, cerita dia, dia itu, memang dia itu bekerja, jadi, selain sekolah dia itu juga punya sampingan bekerja, apa tadi, ngelem tas nggih, ngelimi Nggih, tas sehingga dia itu, dalam dunia kerjanya tersebut, dia itu bergaul dengan orang-orang dewasa ngoten nggih, orang-orang bener. dewasa dan kemungkinan, pengaruh dari pergaulan dia dengan orang yang lebih dewasa inilah yang menyebabkan dia ini akhirnya ikut, terjerumus, pada kecanduan merokok ini nggih. Nggih, Bu. Eee, kira-kira, ini, kenapa kok anak seusia dia yang harusnya dia ini usianya masih usia sekolah, masih usia bermain, kok sampai dia itu, apa ya, sampai dia itu harus bekerja. Bu Enggar sudah Iya, pernah Bu. mencoba, mencari tahunya? Kalau saya seperti yang saya bilang tadi ya, Bu, ya. Dia itu kalau di rumah itu tidak ada perhatian dari kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya itu sibuk kerja, dia orang tuanya pulang malam, mungkin nggak ada perhatian itu tadi, akhirnya dia cari perhatian di Oh, tempat gitu. lain gitu. Mungkin dalam kalau yang saya tangkap itu intinya gak enak Bu di rumah karena di rumah sepi. Kalau di sana enak, banyak orang, kemudian aku banyak orang dewasa itu perhatian sama saya, tapi kok merokok? Ya Bu, aku coba-coba, eh ternyata malah kecanduan seperti itu. Oh, gitu. Jadi kalau saya simpulkan, awal mulanya anak ini karena dia di rumah ini tidak ada temannya karena kedua orang tuanya, sama-sama bekerja gitu nggih, Oke. sama-sama bekerja jadi dia di rumah sendiri kesepian sehingga dia mencari kesibukan di luar, mencari hiburan di luar dan kebetulan dia itu, menemukan teman ya, teman dengan, dia masuk ke lingkungan kerja, apa tadi, ngelem tas tadi ya, Nah, ngelem tas tadi di mana di situ dia bertemu dengan orang-orang dewasa dengan pergaulannya seperti itu sehingga dia terpengaruh sampai dia bisa menjadi seorang perokok, gitu nggih. oke, Tuh, Bu. jadi, eee, Wenger mungkin sudah pernah mencoba, berbicara dengan orang tuanya? Pernah sih Ibu, tetapi tidak yang intens lama gitu enggak. Karena memang kalau saya lihat itu orang tuanya itu sibuk banget gitu Bu. Jadi ketika nganter anaknya pun saya cuma tanya, Bu, ini merokok. Orang tuanya bilang, ya Bu, sudah tahu Bu, saya bingung bagaimana saya beritahu. Orang saya suruh berhenti katanya, di uang-uangku dewe, mesti seperti itu Bu. Oh iya, tetapi, kalau jenengan sepengetahuan jenengan nggih, sepengetahuan jenengan, bagaimana hubungan anak ini dengan orang tuanya, Bu, nggih? Kalau saya lihat itu kalau sama ibunya itu mungkin dekat ya Bu, tapi kalau untuk sama ayah itu tidak, karena yang saya tahu itu ibunya itu menikah lagi gitu. Oh, berarti, Nggak pernah. anak ini, tinggal bersama ibu dan ayah sambungnya gitu nggih? Nggih. Oh, nggih. Terus, mungkin Bu Enggar juga pernah mendengar cerita dari temannya atau anaknya sendiri, bagaimana hubungan dia dengan ayahnya yang ternyata, kurang dekat nggih? Nggih. Kurang Kalau dekat, saya dengar itu eh nggih? kan secara tidak langsung itu gini sih Ibu. Jadi kalau saya tanya gimana di rumah, kalau dia cerita ibunya itu dia itu semangat. Kalau saya tanya lah, ayahmu gimana kerja apa? Nggak tahu Bu, ya hanya singkat-singkat aja gitu. Jadi kalau saya lihat dari cara pembawaan dia ngomong tentang ayah dan ibu itu sangat berbeda. Dia seperti cuek gitu sama ayahnya dan mungkin sepertinya tidak seberapa akrab gitu Bu. Mungkin karena ayah sambung juga gitu. Oh, nggih, baik. Eee,
dari ceritanya Bu Enggar ini kalau boleh saya simpulkan sebetulnya akar permasalahan dari anak ini berawalnya dari rumah nggih. Kelihatannya nggih. Dari rumah di mana ibunya ini, ibu si anak ini sudah berpisah dengan ayah kandungnya, kemudian menikah lagi dan si anak ini harus tinggal bersama ibu dengan ayah sambungnya, tetapi hubungan dengan ayah sambungnya ini kurang dekat, kurang harmonis ya. Dan ibunya sendiri dia juga sibuk bekerja di luar rumah sehingga anak ini dia sudah kehilangan sosok ibu karena ibunya sibuk di luar rumah, dia juga kurang dekat dengan ayahnya, jadi dia merasa sendiri, kesepian di rumah, sehingga dia berusaha mencari teman di luar rumah dan kebetulan teman yang dia temui itu apa ya di tempat kerja ya karena dia mungkin karena usia kelas 6 ini sudah masuk usia remaja gitu. Jadi dia sekalian mencari teman, dia juga bisa menghasilkan uang, dia merasa nyaman di situ dengan teman-teman dewasa yang dia merasa diperhatikan, ada orang-orang dewasa di situ, selain dia dapat uang sendiri, ya. Dia merasa kenyamanan di situ, tetapi si anak ini juga terjerumus, dia juga terpengaruh oleh teman-temannya yang lebih dewasa ini sehingga dia mengikuti gaya hidup temannya yang menjadi seorang perokok itu nggih, Enggar nggih. Itu kalau kesimpulan saya dari situ. Mungkin tadi jenengan juga sudah membuat rencana untuk anak ini bahwa jenengan akan mengedukasi anak ini mengenai bahaya merokok melalui bisa tadi jenengan akan menayangkan lewat YouTube dan lain sebagainya yang dekat yang mudah diterima oleh anak itu. Jenengan tadi juga bilang bahwa jenengan akan meminta bantuan guru olahraganya untuk mendekati. Nah, mungkin juga Bu Enggar bisa itu mungkin mendekati lagi orang tuanya seandainya kira-kira kalau anak ini tidak bekerja di tempat itu, apakah ini akan mengganggu perekonomian atau sebetulnya orang tuanya mampu secara finansial untuk membiayai anak ini apa mboten? Kalau saya lihat sih sebenarnya Kira-kira sih bagaimana Bu Enggar? orang tuanya cukup ya mampu, cuma kurang perhatian aja. Kalau ditanyain mampu mampu, tapi kan di lubuk kurang Perhatian ya, Mas. perhatian. Oh, nggih, nggih. Mungkin Bu Enggar bisa menyempat nggih. Gimana? Oke, gimana Oh, Bu? nggih. 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 Mungkin Bu Enggar bisa berbicara lagi dengan orang tuanya. Mencoba berbicara lagi dengan orang tuanya. Oke, Seandainya untuk mengantisipasi anak ini agar tidak lebih jauh terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan begitu Bu. Pripun Bu? siap. Siap Ibu, akan saya coba untuk bicara lagi dengan orang tuanya, mungkin dari hati ke hati mungkin ya Bu ya. Nggih, nggih. Baik. Saya yakin kalau Bu Enggar ini sudah turun tangan ya. Saya yakin Bu Enggar ini kalau sudah turun tangan ini berbicara dengan orang tuanya, dengan kemampuan panjenengan berkomunikasi, saya yakin bisa meyakinkan orang tuanya, saya yakin itu. Dan saya sangat yakin bahwa anak ini juga akan bisa dikembalikan ke masanya, ke jalannya, karena saya tahu Bu Enggar ini adalah sosok guru yang sangat dekat dengan anak-anak yang sangat diidolakan oleh anak-anak. Saya yakin itu karena apa ya? Saya sendiri sangat mengidolakan sosok dari Bu Enggar ini seorang guru yang sangat menginspiratif, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Emma. Saya Bu tersanjung. Enggar, kira-kira Oke. kira-kira tadi kan jenengan sudah itu ya sudah membuat rencana mulai dari mengedukasi anak, minta bantuan guru olahraga sampai tadi berbicara lagi dengan orang tuanya. Kira-kira apa komitmen utama jenengan dalam menyelesaikan masalah ini, Bu Enggar? Komitmen saya itu saya ingin mengembalikan masa di mana anak ini kalau anak SD itu kodratnya kan
senang belajar, bermain gitu, Bu. Jadi saya ingin mengembalikan dia itu tumbuh sesuai dengan usianya gitu. Kemudian saya juga ingin agar anak ini kembali ke jalan yang benar, maksudnya itu stoplah merokok. Jadi mungkin kita tidak bisa menyuruh anak ini, nah efeknya sudah kecanduan ya Bu Emma ya. Mungkin saya tidak bisa menyuruh anak ini buat langsung berhenti total, tapi setidaknya ayolah pelan-pelan sedikit demi sedikit sampai akhirnya benar-benar no rokok gitu. Mungkin itu saja Bu Emma komitmen saya. Iya, luar biasa sekali ini yang menjadi komitmen Wenger. Saya yakin apa yang menjadi komitmen jenengan ini pasti akan terwujud. Nih, saya doakan semoga apa yang jenengan usahakan ini akan segera terlaksana. Jenengan bisa mengembalikan anak ini ke jalannya dan jenengan akan menjadi guru yang selalu menginspirasi, selalu diingat dan dikenang oleh anak didiknya karena kebaikan jenengan ini, Wenger. Amin, terima kasih Bu. Wenger, satu hal ini sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, Wenger. Kira-kira setelah melakukan percakapan ini apa yang jenengan rasakan? Yang pasti saya sangat terbantu. Seneng sih, itu dapat teman sharing, bisa bertukar pikiran itu pasti itu kan di pikiran saya. Jadi saya sangat-sangat terbantu dan saya sangat-sangat terima kasih. Atas Sama-sama Bu Enggar, saya itu juga sewenang bisa sharing dengan jenengan, saya juga banyak belajar dari jenengan gitu Bu Enggar. Terima kasih. Jenengan sudah percaya untuk sharing pada saya juga. Terima kasih Bu Emma. Sama-sama Bu Enggar, sampai jumpa lagi. Semoga kita besok bisa bertemu dan sharing dengan mungkin hal-hal yang luar biasa yang lainnya. Siap. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum Bu Enggar. Salam. Ini sudah? Sudah gantian dulu. Oke, baik. Oke. Selamat sore Bu Enggar. Selamat sore Bu Emma. Apa kabarnya Bu? Baik. Bu Mau Enggar, pergi gitu. iya, Bu Enggar mohon maaf saya mengganggu waktu istirahatnya sebentar. Oke, Ibu monggo. Tidak mengganggu kok Bu. Ini saya itu ada sesuatu yang apa ya sebetulnya itu membebani, yuk nggak membebani sih, memang ini ada hubungannya dengan tugas saya, cuma saya itu tidak tahu lagi harus berbicara dengan siapa. Makanya saya menghubungi jenengan mungkin dengan berbicara sama panjenengan beban saya ini bisa sedikit berkurang begitu Bu. Oke, baik. Jadi pembicaraan kita ini tujuannya untuk apa Bu Emma? Saya ini ingin apa ya, ada teman untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Jadi tujuan kita percakapan hari ini yaitu mencari solusi ya Bu. Nggih. Monggo apa yang bisa saya bantu Ibu? Gini loh, Bu, saya itu ada masalah dengan murid saya. Murid Oke. saya ini anu, Bu, dia itu sering tidak masuk, sering sekali tidak masuk ya. Satu semester dalam satu minggu itu paling dia masuk itu cuma satu kali Bu, waktu pelajaran olahraga saja dia itu senang masuknya. Di pelajaran-pelajaran yang lain itu dia itu sering sekali tidak masuk. Paling banyak itu dia satu minggu itu masuknya paling 2 kali. Oke. Terus Ibu? Nah, saya itu sudah apa ya, sudah mengunjungi rumahnya sudah. Hmm, Berbicara dengan orang tuanya itu hampir tiap hari, kalau dia tidak masuk itu saya telepon orang tuanya juga sudah. Tapi tetap saja seperti itu, Bu. Saya itu apa ya, masa satu semester gitu terus, saya itu sudah hampir uh, putus asa, saya itu akhirnya ya ampun, saya itu harus gimana sih menghadapi kayak gini nih gitu, Bu. Oh begitu. Jadi anak ini itu Bu Emma ini ada sedikit kendala karena si anak ini hanya masuk di jam olahraga saja. Begitu Ya, Ibu. oke. Oke.
Terus kalau untuk skala 1 sampai 10, posisi anak ini berada di skala berapa, Ibu? Karena dia ini bagi saya ya, menurut saya itu karena masuk sekolah itu suatu hal yang utama. Dan dia ini sering sekali tidak masuk. Kalau menurut saya dia itu berada di posisi 3. Waduh, itu sangat-sangat parah ya, Ibu ya. Iya, karena memang dia itu apa ya, paling masuk kalau dia masuk seminggu utuh itu kalau pas ada kayak ulangan tengah semester, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester itu aja, Bu. Oh, begitu. Ya, Kemudian eh, hal yang sudah rencana yang ingin Bu Emma buat untuk anak ini itu apa ya, Bu? Ya, mungkin yang sudah atau yang masih dalam angan-angan gitu. saya itu yang sudah saya lakukan itu tadi, seperti yang saya katakan tadi, saya sudah mengunjungi rumahnya, itu sudah sering sekali saya kunjungi dia, itu sudah sering saya jemput itu juga sudah. Kemudian saya menghubungi orang tuanya, saya telponi orang tuanya itu juga hampir tiap hari itu juga sudah, Bu, itu yang sudah saya lakukan. Nah, itu saya tuh bingung kira-kira kalau saya itu sudah sampai sejauh itu saya jemput ke rumahnya sudah tapi dia nggak mau berangkat ngomong sama orang tuanya juga sudah terus saya itu harus apa lagi itu yang saya bingung. Ya, jadi yang sudah dilakukan Bu Emma selama ini tuh datang ke rumahnya meraih. Nggih, Sebentar Bu, nggih. juga mau mungkin dari hal ini apa yang ada di dalam diri Bu Emma, maksudnya hal apa yang ada di dalam diri Bu Emma untuk menjalankan rencana itu tadi. Silakan dari Bu Enggar, Anda saya atau maaf Bu suaranya putus-putus saya nggak bisa diulangi saya kurang jelas Bu. baik sinyalnya ya Bu ya, soalnya mendung. Nggih, kelihatannya ya, di depan saya juga mendung ini. Jadi untuk melakukan rencana yang Bu Emma buat tadi, kira-kira kekuatan yang dimiliki Bu Emma untuk menjalankan rencana Bu Emma tadi apa? Kekuatan dalam diri, entah itu semangat, entah itu sebagai diri yang pantang menyerah atau apa gitu. Semangat saya masih masih punya semangat gitu. Saya sebetulnya yang menjadi motivasi saya ini saya itu kasihan ya, lebih ke kasihan ke Gitu. anak ini. Saya itu sangat kasihan kalau sampai anak ini putus sekolah itu terus nggak dilanjutkan itu sangat eman itu yang menjadi motivasi saya itu Bu sebetulnya. Oke, benar Ibu. Kemudian jadi saat Bu Emma menjalankan rencana Bu Emma tadi, kira-kira apakah ada hambatannya Ya, apa di diri anak itu sendiri? iya, jadi anak itu kayak motivasi dia untuk belajar itu kayak apa ya tidak ada gitu. Terus dari orang tua juga saya lihat Bu, ya dari orang tua itu kayaknya dia itu mereka itu eh, kayak kurang apa ya, kurang begitu memperhatikan itu loh tentang tidak begitu memperhatikan anak ini. Jadi kayak kurang perhatian gitu loh anak ini. Kalau saya lihat itu seperti itu. Kalau saya berkunjung ke sana, ketika saya ngomong dengan orang tuanya kayak kurang greget gitu kok anaknya kok nggak sekolah kok kelihatannya biasa-biasa saja responnya gitu sih. Oh gitu. Jadi hambatannya itu justru dari orang tuanya ya Ibu ya. Iya, Di nggih, juga kurang termotivasi ya Ibu ya. nggih betul Bu, betul kok menurut saya seperti itu. Rencana untuk datang ke rumahnya mungkin Bu Emma ada solusi lain atau angan-angan yang belum tercapai. Maksudnya rencana yang masih dipikirkan tetapi belum dilakukan. Barangkali ada Bu. Eh, rencana saya sih itu mungkin saya akan berbicara kepada ibu kepala sekolah agar ibu kepala sekolah itu mungkin suatu saat bisa menemani saya untuk berkunjung ke rumahnya ya berkunjung ke rumahnya sehingga eh,
apa ya, bisa membantu saya untuk memberikan motivasi pada anak ini, meyakinkan orang tuanya anak ini betapa pentingnya gitu loh sekolah untuk anak seusia dia, apalagi ini masih pendidikan dasar gitu. Iya. Itu. Oh gitu. Jadi selain dengan cara kunjungan Bu Emma secara pribadi, Bu Emma ingin melakukan kunjungan bersama kepala sekolah gitu ya, Bu ya. G, kepala sekolah. Ngapunten Ibu, saya tanya kira-kira ya Bu ya. G. Bu Emma kan setiap hari datang, terus kemudian ngajak kepala sekolah datang. Kira-kira jangka waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan Ibu agar anak ini mau itu kalau misalnya ya Bu ya, Ibu itu, wes aku 3 bulan saya datangi, apakah berhenti di 3 bulan atau secara berkala setiap hari Ibu akan datang ke anak ini? Kalau setiap hari mungkin itu tidak memungkinkan ya Bung. Jadi selain mengurusi anak ini tadi kan saya juga ada tanggung jawab lain di anak-anak lain. Kalau waktu saya ter apa ya habis tersita juga untuk hanya untuk satu anak ini, saya mengkhawatirkan nanti akan ada masalah lain yang muncul di siswa-siswa saya yang lain. Jadi kalau setiap hari saya tidak mungkin untuk melakukannya. Mungkin ketika ada jam kosong, ketika ada jam olahraga, itu mungkin karena jam olahraga kan biasanya agak panjang durasinya, saya bisa berkunjung ke sana kalau memang anak ini apa itu belum masuk, tapi biasanya dia itu kalau mau sekolahnya jam olahraga saja. Kalau ketika jam olahraga dia sudah hadir, berarti saya bisa mungkin mengambil waktu jam ekstra, mungkin waktu ada ekstra pramuka atau apa gitu, bisa saya ambil itu. Tapi kalau tiap hari itu tidak memungkinkan. Kalau 1 minggu sekali itu mungkin masih memungkinkan untuk saya. Kalau mengunjungi rumahnya, kalau sekedar berbicara dengan orang tuanya, mengingatkan untuk meminta mengingatkan, mungkin setiap hari masih bisa saya lakukan lewat telepon ya. Oke, baik Bu Emma. Memang benar sekali ya Bu Emma ya. Kewajiban seorang siswa itu memang belajar dan sekolah ya Bu. Jadi, tetapi kita sebagai guru itu tidak bisa terfokus dengan satu anak itu aja, karena siswa yang kita ajari itu banyak. Kalau kita fokus ke satu anak saja, maka kasihan murid kita yang lain tidak open, apa, tidak kita kasih pelajaran juga kan kasihan. Jadi buat saya cara yang dilakukan Bu Emma ini sudah benar ini tentang melakukan kunjungan, kemudian mungkin cara berpikir mungkin dengan mengajak kepala sekolah datang gitu. Jadi saran saya itu Bu Emma itu jangan patah semangat ya Bu Emma ya. Tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan anak kita yang lain, yang nanti takutnya kita fokus ke satu anak, anak-anak yang lain juga butuh kasih sayang kita. Jadi tetap kita kasih eh, kita bujuk, kita rayu anak ini. Mungkin barangkali Bu Emma juga bisa menanyakan hal-hal apa yang dia sukai, kemudian Bu Emma bawa hal-hal yang dia sukai masuk ke dalam kelasnya Bu Emma seperti itu mungkin jadi Oke. kemudian eh, ini saya tanya Ibu, jadi kalau ini ya Bu, misalnya ya Bu ya, misalnya jika si anak ini dalam waktu ini sudah berusaha, kita kan sebagai pendidikan berusaha ya Bu ya, kita berusaha mungkin tetap nggak bisa andai kata tahulah si anak ini tidak tetap seperti itu sampai kenaikan kelas, hal yang Bu Emma lakukan apa Bu Emma? Andai kata Um, itu berlanjut sampai kenaikan kelas, otomatis kan kita sebagai guru kan juga tidak ada nilai atau Bu ya buat si anak ini. Itu ya, bagaimana? yang pertama tentunya saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Kira-kira ini anak ini apakah dia bisa dengan dia tidak pernah mengikuti pelajaran, dia tidak bisa apa ya, tidak mengikuti hanya masuk sekedar mengikuti ulangan, apakah anak ini bisa
terus naik kelas atau dia tinggal kelas atau mungkin ada solusi-solusi yang lain. Tentu saja saya sebelumnya harus berbicara dulu dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab di sini. Gitu, Bu. Oke, memang benar sekali Bapak. Jadi eh, kita memang sebagai guru juga untuk masalah yang seperti ini kita tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi. Kita memang perlu melakukan koordinasi bersama kepala sekolah juga. Tapi jadi saran saya Bu Emma coba eh, tanya dari temannya mungkin kalau memang situasi anak ini tidak ada respon, mungkin Bu Emma bisa tanya, coba tanya ke tetangga yang terdekat, mungkin tetangga sebelahnya, buat tanya tentang kehidupan si anak ini seperti apa. Kemudian mungkin Bu Emma juga bisa menanyakan juga si anak ini suka apa. Oh, kalau ternyata kalau si anak ini suka di jam olahraga, mungkin Bu Emma bisa menambahkan seperti ice breaking, mungkin kegiatan yang bergerak di dalam kelas, permainan-permainan kecil. Mungkin Bu Emma juga bisa melakukan itu. Seperti itu Bu Emma. Iya, terima kasih Bu Enggar untuk masukan-masukannya. Eh, Insya Allah saya akan mencoba melakukannya. Mungkin ini bisa menjadi solusi dari masalah yang selama ini saya hadapi, yang saya sendiri sudah apa ya, sudah hampir, sebetulnya sudah hampir menyerah kalau secara pribadi, tapi karena tadi saya merasa sangat kasihan dengan anak ini, jadi saya terus mencoba gitu, itu Bu. Jadi Bu Emma, jadi eh, saya yang benar Bu Emma. Komitmen Bu Emma ke depannya bagaimana Bu Emma? Untuk Komitmen saya tentu saja saya akan terus mencoba agar murid saya ini bisa terus sekolah, ya bisa terus sekolah. Mungkin saya tidak serta merta bisa langsung mengajak dia kembali ke sekolah setiap hari. Paling tidak ada peningkatan lah, kalau semula dia 1 minggu hanya masuk 1 kali, kemudian dia mulai merasa nyaman hingga 2 kali, 3 kali. Mungkin saya tidak muluk-muluk, hanya itu dulu Bu. Jadi biar dia merasa nyaman dulu, enjoy dulu di sekolah, sehingga durasi dia ke sekolah ini tidak hanya 1 kali, mungkin bisa lebih 2, 3 kali dulu, itu saja. oke, baik. Itu benar ya Bu Emma ya. Eh, Kemudian kira-kira siapa atau apa yang membuat Bu Emma itu bertahan dengan komitmennya Bu Emma itu tadi? Yang membuat saya bertahan dengan komitmen itu tentu saja anak ini sendiri. Karena Oke, apa ya, menurut saya itu sekolah, apalagi ini baru pendidikan dasar, ini sangat-sangat dibutuhkan, ya sangat-sangat dibutuhkan. Apa jadinya seorang anak atau seseorang yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan gitu. Saya sendiri sudah membayangkan masa depan seperti apa yang akan dihadapi nantinya jika dia itu tidak mengenal pendidikan, hanya pendidikan dasar itu kok sampai tidak diikuti gitu loh. oke. Jadi benar sekali Bu Emma. Bu Emma ini adalah guru yang luar biasa karena Bu Emma juga memperhatikan bagian-bagian kecil dari kelas itu. Bu Emma juga memiliki tekad yang luar biasa juga sebagai pendidik. Dan saya yakin dan saya juga percaya kalau Bu Emma terus melakukan pendekatan secara berkala, pasti si anak ini hatinya akan terbuka dan hatinya dia Amin. pasti juga akan mau masuk sekolah lagi. Karena saya yakin Bu Emma itu adalah guru yang kalau pembawaan ngomongnya itu enak, santai, pasti anak ini lambat laun pasti juga akan sekolah lagi. Jadi Bu Emma tetap semangat, Bu Emma jangan pantang menyerah, Bu Emma pasti bisa tidak hanya mencerdaskan satu atau dua murid, tetapi seluruh murid di kelasnya Bu Emma pasti bisa cerdas ketika dipegang Bu Emma. Terima kasih Bu Enggar. Saya sudah merasa sedikit lega setelah kita berbicara sore ini ya Bu ya. Terima kasih sekali untuk waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu jam-jam istirahatnya. Baik, tidak masalah. Memang terima kasih. Saya juga senang bisa membantu Ibu. Mungkin di lain kesempatan atau besok kita bisa membicarakan
hal-hal yang lain, mungkin bukan tentang murid, mungkin saya juga akan sharing juga tentang administrasi kelas, sekolah, atau apa. Iya, terima kasih. Kita akan selalu siap berbagi. Baik, Terima Bu Emma. kasih, Bu. Iya, selamat sore, Bu. Betul, Bu. Udah. Ya, terus, Terus kita itu ya, refleksi itu ya. iya, Tak buka refleksinya ya. iya, Pakai Bu. yang refleksi kemarin. Pakai refleksi. Oke, saya sebentar tak buka nih. Ini nanti sampai 90 menit Bapak Bu Emma, sampai setengah 4 Bapak. Yang kita di bor ini sebetulnya waktunya cuman kita itu di bor itu berarti berapa menit? Sekitar 15 menitan sih sebetulnya tadi waktunya. Hmm. 15 menitan berarti kalau kita berdua 30 menit. Terus setelah itu refleksi nih, melakukan membuat refleksi, refleksinya yang tadi aja ya Bu ya. Yang tadi aja Bu. Oke, ada yang perlu diperbaiki. Terus kita ini setelah refleksi ini, terus kita kembali ke main room atau gimana? Menunggu komando. Ini masih direkam ya Bu? Masih direkam. Saya share screen yang itu nggih, yang apa itu? Yang Refleksi refleksi itu aja ya. baik. Oke. Sudah terlihat, Bu? Oke, sudah Bu. Nah, ini loh, kita kita tadi belum itu, belum apakah isinya sama dengan apa itu? Dengan yang ini. Belum download kita. Isinya sama nggak? Sama kok Bu. Sama. Oke Bu. Sama atau Kita enggak? lihatnya di. Aku sih sama Bu. Bentar, 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 bentar. Saya lihat dulu Bu. Oke. Sama, sama Bu Enggar. Sama kok. Berarti saya pakai yang itu ya. Saya share screen lagi, nggih. G, Sama dengan ini ya, G, G. kolomnya. Oke. Refleksi diri ini. Saya bentar Bu, bentar Bu. Aku juga buka ini. Oke. Sama kok Bu Emma. Sama. Apa? Saya bacakan ya Bu Emma ya. Oke, oke, siap, siap, siap. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kemudian Apa yang apa masih yang masih apa yang perlu perlu diperbaiki? diperbaiki? Oke, berarti sama. Apa yang Apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan lakukan? untuk tetap di kondisi present ini ya? G. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Oke, berarti sama Bu Enggar. Sudah Oke. sama. Terus ini judulnya tetap tabel 4 gitu atau mungkin itu ada judul yang lain? Judulnya tabel 4 aja, Bu. Tabel 4 refleksi Tabel 4 refleksi diri. kelompok 4, Bu. Iya, refleksi diri Tabel berarti 4 bukan lagi kelompok 4. latihan ya. Bukan, refleksi diri coaching. Coaching. Oke, latihannya bukan latihan lagi ya. Tabel 4 refleksi diri coaching. Oke. Sudah nggih, berarti kita ini ya. Kita mulai dari refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ini secara umum percakapan coaching tersebut sudah berjalan dengan baik.
Coach sudah berhasil membantu coach memahami masalah yang dihadapi dan mengembangkan rencana untuk mengatasinya. Berikut Oke. adalah beberapa hal yang sudah berjalan dengan baik. Coach telah membangun hubungan yang baik dengan coach. Hal ini terlihat dari cara coach mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi umpan balik yang positif dan menunjukkan empati. Nah, terus yang kedua, coach Coach telah telah membantu. membantu coach untuk mengidentifikasi masalahnya secara jelas. Hal ini terlihat dari pertanyaan yang diajukan oleh coach. Yang kedua, Oke. yang ketiga, coach telah membantu coach mengembangkan rencana untuk mengatasi masalahnya. Oke, ada yang perlu ditambahkan untuk pertanyaan pertama ini? Enggak, Bu. Cukup. Udah pas. Berarti kita ke pertanyaan kedua ya. Oke. Ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam percakapan coaching. Sebagai Oke. contoh, coach bisa lebih spesifik dan berbobot dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaannya pernyataan. Yang kedua ini, coach bisa lebih mendorong coach untuk mengambil tindakan nyata pada pertanyaan. Nih, misalnya apa yang Anda lakukan untuk membantu Anda? Ini dibuang aja ya, biar bisa kita pakai berdua. Oke. Oke. Nah, Del, pada menambah pertanyaan. misalnya ya. Enggak pakai langsung aja, Bu. Nggak pakai. Oke. Terus pada pertanyaan coach bisa. Berarti ini dibuang yang bawah ini dibuang semua cuma sampai coach. Enggak usah. Oh, Enggak nggak usah. apa-apa itu. Itu tadi kan pertanyaan kita kan ada ini semua, Bu. Oh iya, betul. Apa rencana? Ini tetap ya. Tetap. Pada pertanyaan coach bisa menambahkan. Oke, sip. Ini perlu ditambahkan untuk pertanyaan kedua atau cukup, Bu? Cukup. Cukup, kita ke pertanyaan ketiga. Oh, ini tak enter aja deh. Jawabannya ada di bawah soalnya. Pertanyaan ketiga. Berikut adalah beberapa hal yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang pertama, saya meluangkan waktu untuk mendengarkan musik relaksasi atau melakukan latihan pernafasan sebelum melakukan coaching. Hal ini membantu saya untuk menenangkan pikiran dan tubuh, sehingga saya dapat hadir secara penuh saat coaching. Benar. Terus apalagi saya fokus pada saat ini dengan mendengarkan penuh perhatian saat coaching berbicara. Saya tidak memikirkan hal lain di luar sesi coaching, sehingga saya dapat sepenuhnya fokus pada coaching. Terus yang ketiga, saya menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan bersahabat. Hal ini membantu saya untuk membangun support apa hubungan? Hubungan aja. Hubungan yang baik dengan coaching. Oke. Tambahkan? Satu bulan terbuka, membantu saya membangun. Mungkin ditambahi nggak usah, Bu, tetap gitu aja. Udah cukup? Mungkin ekspresi juga boleh loh, Bu. Saya menggunakan bahasa tubuh, terus ekspresi muka yang senyum. Oke. Saya menggunakan bahasa. Oh, ini berarti ekspresinya dulu. Saya menggunakan ekspresi dan bahasa tubuh. Ekspresi dan bahasa tubuh yang terbuka dan bersahabat gitu ya. Oke. Ya, ini membantu saya untuk membangun hubungan yang baik dengan coach. Sudah? Sudah. Oke, pertanyaan berikutnya. Beberapa hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching. Yang pertama, saya akan terus belajar dan berlatih teknik-teknik coaching yang efektif. Ini akan membantu saya untuk menjadi coach yang lebih baik. Kemudian yang kedua, saya akan meminta umpan balik dari coach setelah selesai coaching. Umpan balik ini akan membantu saya untuk mengetahui apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Udah bagus itu, Bu. Udah cukup? Cukup. Cukup. Terus lanjut. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Ini aku ini sudah tak paham. Pertanyaan untuk coach. Ini yang dijawab cuma ini toh, apa yang Anda rasakan pada saat coaching ini toh, kan? Kita cuma jawab satu ini toh, kan? Iya. Ya, berarti perasaan yang saya rasakan saat di coaching, saya merasa lega dan puas
Bahagia, puas. Karena akhirnya dapat berbicara dengan seseorang yang dapat mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan Hmm. umpan balik yang positif. Oke, ada yang perlu ditambahkan? Apa enggak? Bema tadi yang apa itu namanya? Yang mana? Yang apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Udah ya? Udah. Udah. Sudah? Sudah. Oke. Oke. Wes, Sudah? ayo kembali yuk ke main room. Kita kembali ke main room. Teman-teman udah kembali. Oke, siap. Ya.